Tafsir Ibnu Mas'ud. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Dikatakan bahwa ayat ini berlaku pada masa awal Islam sebelum diperintahkan berperang. Kemudian ia dinasakh alias dihapus dengan ayat pedang di surat At-Taubah. Adwaul Bayan dari Syekh Asy-Syankiti, yaitu guru dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Al-Fauzan. La ikraha fiddin, di sini ada dua penafsiran. Yang pertama, ayat ini khusus tentang ahli kitab. Maknanya adalah sebelum turunnya ayat tentang memerangi mereka, mereka tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam secara mutlak sebelum memerangi ya. Dan setelah turunnya pun, mereka juga tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam selama mereka memberikan jizyah alias pajak ketika mereka berada di bawah kekuasaan orang Islam. Inilah yang sahih. Lalu penafsiran yang kedua ini sama seperti yang Ibnu Mas'ud tadi, yaitu ia telah dinasak oleh ayat-ayat tentang peperangan, ayat pedang ya, atau ayat 5. Tafsir Ibnu Katsir sama Al-Baqarah 256 penafsirannya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat ini ditunjukkan kepada ahli kitab dan kepada mereka yang masuk ke dalam agama mereka sebelum adanya nasakh dan pengganti, yakni agama Islam, dengan syarat mereka membayar jizyah. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa ayat ini dinasakh alias dihapus dengan ayat-ayat qital alias perang, sehingga wajib menyeru seluruh umat untuk masuk ke dalam agama yang lurus, yaitu agama Islam. Barang siapa yang menolak untuk masuk Islam dan tunduk pada peraturannya atau tidak mau membayar jizyah, maka mereka semua diperangi sampai titik darah penghabisan. Inilah yang dimaksud dengan makna ikrah. Hadis Arba'in An-Nawawi disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin. Hadis nomor 8. Aku diperintahkan agar memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka jiwa dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Demikian pula sunnah menyebutkan bahwa manusia diperangi sehingga mereka masuk Islam atau menyerahkan jizyah. Faedah hadis ini, 1. Wajib memerangi manusia sehingga mereka masuk dalam agama Allah atau memberikan jizyah. Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari hadis nomor 25 seperti yang tadi dijelaskan ya tentang memerangi umat manusia. Syarah, tujuan diwajibkannya jizyah adalah mendesak mereka untuk memeluk Islam, seakan-akan Rasulullah bersabda, hingga mereka memeluk Islam atau melaksanakan perbuatan yang mengharuskan mereka memeluk Islam. Inilah jawaban yang paling baik. Wallahu a'lam. Pertanyaan, siapakah yang diperangi? Di dalam Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd, kaum yang diperangi, para ulama sepakat bahwa yang diperangi adalah semua kaum musyrik, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa tidak boleh memulai perang terhadap bangsa Habasyah dan Turki. Musyrik dan ahlul kitab berbeda. Ahlul kitab diwajibkan untuk membayar jizyah. Ya, antar Islam membayar jizyah atau diperangi. Tapi kaum musyrik berbeda. Masuk Islam atau diperangi. Dalam Fathul Bari pun sama. Ya, memerangi manusia, Anas maksudnya adalah aku diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin dari hadis An-Nasa'i. Mujtahid cetakan yang lain pun sama. Ya. Para ulama sepakat bahwa orang-orang yang diperangi adalah seluruh kaum musyrik. Pertanyaan, sampai kapankah mereka diperangi? Para ulama sepakat mereka masuk Islam atau membayar jizyah. Bidayatul Mujtahid juga, kenapa mereka diperangi? Kaum muslimin sepakat bahwa tujuan memerangi orang-orang kafir selain orang-orang Quraisy, ahli kitab, dan orang-orang Arab Nasrani ialah satu di antara dua hal, yakni agar mereka mau masuk Islam atau memberikan jizyah. Ada pula pendakwah atau dai yang menyerukan bahwa maksudnya memerangi adalah hanyalah pada kaum Arab. Saya lihat di sini Andalusia, di mana letaknya? Letaknya adalah di Spanyol dan Portugal. Lalu alasan kenapa diperangi di sini ada. Ya, tujuan penaklukan kaum muslimin sama sekali bukan untuk mencari wilayah atau kawasan baru atau sekedar mengumpulkan sumber daya bumi. Tujuan mereka adalah berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan agama ini kepada manusia. Inilah yang menjadi tujuan utama seluruh penaklukan Islam. Jadi bukan hanya Arab. Ini Andalusia bukanlah wilayah Arab, tapi Spanyol. Buku Muhammad Al-Fatih karangan Ustadz Felix Xiao, Road to Rome, perjalanan menuju Roma, ya. Karena itulah pada masa-masa berikutnya setelah penaklukan Konstantinopel, Sultan Mehmed selalu mengarahkan pedangnya kepada daerah-daerah kaum Kristen di Eropa. Jadi, di kitab Bidayatul Mujtahid sudah dijelaskan bahwa berhentinya perang karena dua sebab, masuk Islam atau membayar jizyah. Tapi di kitab Fikih Islam wa Adilatuhu dijelaskan bahwa berhentinya perang karena 4 sebab. Pertama, musuh masuk Islam. Yang kedua, karena akad al-aman, jadi musuh meminta jaminan keamanan ketika
ketiga hudnah, yaitu gencatan senjata. Yang keempat akad zimah, itu memberikan jizyah. Zaman kita ada di mana? Yaitu zaman hudnah, yaitu gencatan senjata. Setelah Perang Dunia Kedua, lalu dihimpun negara-negara pada Persatuan Bangsa-Bangsa untuk tidak melakukan sebuah peperangan ya dengan syarat-syarat yang begitu panjang. Tapi bisa lihat di sini, memang gencatan senjata sudah pernah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW pada perjanjian Hudaibiyah. Tapi lihat di sini, lamanya gencatan senjata. Ulama fikih sepakat bahwa gencatan senjata dengan musuh harus dibatasi masa berakhirnya. Sepakat. Gencatan senjata selamanya tidak sah menurut syara karena menyebabkan jihad terhenti. Ya, gencatan senjata selamanya tidak sah menurut syara karena menyebabkan jihad terhenti. Bisa dilihat seperti sekarang. Maksud saya di sini menjelaskan bukanlah untuk mendoktrin teman-teman agar ayo perang melawan kaum musyrik secara tiba-tiba, tidak. Karena yang namanya perang adalah syaratnya ini. Pelaksanaan jihad merupakan tanggung jawab imam atau pemimpin, sehingga semuanya tergantung kepada ijtihadnya. Ya, jadi karena saat ini tidak ada imam tertinggi alias Amirul Mukminin alias khalifah, jadi jihad terhenti. Ya, karena tidak adanya pemimpin tertinggi. Lalu apa yang terjadi? Bisa dilihat Islam semakin terinjak-injak. Palestina bisa dilihat sekarang seperti apa. Palestina, Uighur, Irak diinjak-injak oleh kaum kafir. Kenapa? Karena umat Islam sudah meninggalkan jihad. Ya, umat-umat Muslim pun seperti alergi terhadap jihad itu sendiri. Tapi bisa dilihat di sini khutbah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu an pada kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Bisa dilihat hari ini seperti apa. Saya pun di sini bertujuan untuk mengkritik para dai yang sudah mengkerdilkan konsep atau definisi jihad akbar, yaitu memerangi kaum musyrikin menjadi kecil ya, seperti memerangi hawa nafsu, tapi mereka menolak untuk mendefinisikannya secara jihad akbar. Itu yang saya kritik. Sayang sekali. Kesimpulannya, gambar atau thumbnail tadi di awal yang menjelaskan bahwa memerangi manusia sampai kalimat Allah tegak dihapus oleh Al-Baqarah 256, tidak ada paksaan dalam Islam benar. Justru malah sebaliknya ya. Yang tidak ada paksaan itulah yang malah dihapus oleh ayat-ayat jihad atau ayat-ayat perang. Atau ayat Al-Baqarah 256 itu hanya untuk ahli kitab. Tidak masuk Islam asalkan membayar jizyah. Sekali lagi, kenapa bisa seperti ini? Orang-orang Islam, dai pada alergi terhadap jihad. Karena satu, ya mereka diawasi. Memang saya tidak terkenal, jadi saya bak-bakan saja sebagaimana apa yang diterangkan oleh ulama ya. Lalu ada juga alasan yang karena tidak paham ya. Karena ilmu tidak sampai kepadanya, lalu karena doktrin agama Islam tidaklah disebarkan melalui pedang. Asal diketahui ada buku fikih jihad, yaitu Jihad Tarbiyah Jihadiyah, yang menjelaskan bahwa kita tidak usah malu bahwa Islam pun tegak dengan pedang. Ya, seperti di kitab-kitab Al-Bidayah wa Nihayah dijelaskan di sini bahwa di sini terjadi peperangan. Itu kenapa? Karena untuk memerangi kaum musyrikin ya. Dijelaskan di buku Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim. Di sini bisa dilihat Rasulullah SAW berkata, agama akan tegak dengan ilmu dan jihad. Jadi agama bisa tegak dengan ilmu dan jihad. Oleh karena itu jihad ada dua macam. Pertama jihad dengan tangan, yaitu tulisan atau dakwah, dan tombak atau pedang, yaitu dengan kekuatan. Ya, jadi jangan malu bahwa Islam itu sebenarnya bisa tegak, bisa berdiri karena dua sebab, karena jihad, karena pedang, dan juga karena dakwah. Ya, jangan sampai terdoktrinisasi oleh kata-kata yang disebarkan oleh para musuh-musuh Islam. Ya, inilah kenyataannya. Kalau misalkan mengkritik saya, silahkan mengkritik ulama-ulama yang tadi saya kutip, karena saya tidak berbicara dengan penafsiran saya pribadi. Ini penafsiran yang saya kutip dari ulama-ulama. Ya. Sekali lagi, semoga kita semua bisa tercerahkan, dan semoga kita semua harus berdoa bersama-sama, semoga Khalifah tertinggi Amirul Mukminin segera datang atau segera dipilih. Karena pemilihan Khalifah itu adalah wajib. Sebagaimana saat Rasulullah SAW meninggal, para sahabat meninggalkan sejenak pengurusan jenazahnya, tapi malah memilih penunjukan pada Khalifah. Ini menunjukkan bahwa wajib bagi umat muslim untuk memilih Khalifah tertinggi. Ya. Untuk apa? Agar umat Islam tidak dijajah, tidak diinjak-injak, dan juga agar syariat Islam bisa
subur di atas bumi ini. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab.